Ibu peserta musyawarah pemilihan Ketua LPMK Kelurahan Bapak Jerawat periode 2023-2027 yang kami hormati dan kami banggakan. Sebelum sidang kita buka, perlu kami sampaikan dulu kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sesuai dengan perwali, pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua RW, Ketua RT maupun LPMK bila sudah hadir minimal 3/4 dari jumlah pemilih atau peserta. Oleh karena itu, sesuai dengan laporan dari administrasi bahwa hari ini sudah hadir komplit 100% 14 RW, walaupun di RW 9 diberikan mandat kepada Bapak Wakil Ketua, yaitu Bapak Sucipto. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya mau melaporkan dulu tahapan-tahapan pemilihan Ketua LPMK supaya nanti kita punya pemahaman yang sama kenapa sampai hari ini baru dilaksanakan. Jadi yang pertama, rapat RW masa bakti 2019-2022 yaitu pembentukan panitia dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 dan kami yang berada di depan ini 3 orang terpilih secara voting tertutup dengan urutan suara terbanyak, kemudian kedua dan ketiga. Kemudian skep camat Pakal baru diturunkan kepada kami pada tanggal 3 Januari 2023 dan langsung pada saat itu juga sesuai dengan perwali kita baru bisa melaksanakan tugas setelah memegang skep daripada Pak Camat. Dan langsung tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 11 Januari itu kita melakukan penjaringan calon dan sesuai dengan perwali juga yang mengusulkan adalah para ketua RW terpilih dan alhamdulillah sudah tersampaikan sehingga pada tanggal 5 Januari 2023 kami memverifikasi dan memvalidasi kedua calon yang diusulkan lewat penjaringan para ketua RW yaitu Bapak Sunardi dan Bapak Daswar Chandra, dan langsung pada saat itu kita melakukan kesepakatan untuk nomor urut. Jadi nomor urut memang ini adalah kesepakatan daripada kedua calon. Kebetulan nomor urut 1 Bapak Sunardi, nomor urut 2 adalah Bapak Daswar Chandra. Verifikasi administrasi maupun kesehatan sesuai dengan perwali sudah ada. Dua calon ini secara administratif dan persyaratan kesehatan, maka panitia memutuskan menetapkan kedua calon memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai calon ketua dalam pemilihan ini. Selanjutnya tanggal 11 sampai dengan 13 Januari 2023 kami publikasikan lewat media elektronik, WA grup maupun banner yang kami tempelkan. Kami mohon maaf tidak sampai publikasi ke tingkat RT RW yaitu di balai-balai dan lain-lain karena memang keterbatasan waktu dan kesempatan kita juga. Kemudian pada tanggal 14 Januari 2024 malam ini alhamdulillah kita insya Allah akan melaksanakan sampai dengan tuntas yaitu musyawarah pemilihan Ketua LPMK Bapak Jerawat periode 2023-2027. Itu sebagai bagian informasi dan selanjutnya kita akan masuk pada sidang pendahuluan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, musyawarah pemilihan Ketua LPMK Kelurahan Bapak Jerawat periode 2023-2027 saya nyatakan dibuka. Untuk sidang pendahuluan ini, Bapak Ibu sekalian, yang akan kita sampaikan adalah tata tertib musyawarah.
supaya nanti di dalam dinamika yang terjadi arahnya adalah tata tertib. Saya akan bacakan keseluruhan dari poin-poin, kemudian nanti akan dimintai kepada Bapak Ibu peserta untuk menanggapi, menambah, mengurangi, ataupun mengusulkan, ataupun meniadakan. Yang pertama ini bersifat draft, konsep, nanti saya tawarkan. Apakah Bapak Ibu peserta saya bacakan keseluruhan atau poin per poin, lantas Ibu Bapak menyetujui atau tidak? Poin per poin, poin per poin ya. Setuju? Bab 1, nama, waktu, dan tempat. Nama kegiatan musyawarah pemilihan ketua LPMK Kelurahan Babat Jerawat periode 2023-2027. Jadi malam ini kita berkumpul di sini dalam rangka seperti apa yang tertera di banner. Setuju? Pasal 2. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 bertempat di Aula Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Benar? Bab 2 pasal 3, kedudukan. Kegiatan musyawarah pemilihan ketua LPMK Kelurahan Babat Jerawat berkedudukan sebagai forum para ketua RW Kelurahan Babat Jerawat dalam proses musyawarah guna memilih ketua LPMK untuk periode 2023-2027. Jadi forum ini adalah forum RW. Di luar itu hanya sifatnya sebagai pendengar, tanpa harus menyampaikan usul saran kecuali diminta dan atas persetujuan peserta. Jadi yang dimaksud dengan peserta adalah para ketua RW terpilih 14 RW. Setuju? Bab 3 pelaksana. Pasal 1. Pelaksana musyawarah pemilihan ketua LPMK Kelurahan Babat Jerawat periode 2023-2027 adalah panitia 3 yang terdiri dari ketua saya Andi Lino, Wakil Ketua Bapak Yoyo PH SPD, Sekretaris Bapak Haji Abdul Halim SAG, yang dipilih melalui forum rapat Ketua RW pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 dan disahkan melalui surat keputusan camat nomor 1/4/9-436.9.17/2022. Jadi yang hadir di depan Bapak ini secara hukum sah untuk ditugasi dan kewenangannya. Yang berikut pasal 2, tugas dan wewenang panitia pemilihan ketua LPMK Kelurahan Babat Jerawat periode 2023-2027 antara lain: A. Melaksanakan penjaringan calon ketua LPMK melalui usulan ketua RW terpilih. B. Memverifikasi dan memvalidasi data dan persyaratan calon ketua LPMK yang diusulkan. C. Mengumumkan calon ketua LPMK dan jadwal pelaksanaan pemilihan. D. Pelaksanaan pemilihan ketua LPMK Kelurahan Babat Jerawat periode 2023-2027 secara demokratis, transparan, dan akuntabel dengan berpedoman pada Perwali nomor 112 tahun 2022. Jadi jelas Bapak Ibu, pasal itu sudah mengacu pada Perwali nomor 112. Setuju ya? Bab 4 pasal 5 peserta. Ayat 1. Peserta musyawarah pemilihan ketua LPMK Kelurahan Babat Jerawat periode 2023-2027 adalah para ketua RW terpilih sekelurahan Babat Jerawat periode 2023-2027. Jelas ya Pak ya. Kemudian jumlah peserta adalah sebanyak 14 orang ketua RW. Jelas. Baik. 3. Apabila ketua RW berhalangan hadir, maka dapat diberi mandat kepada pengurus lain, wakil ketua, sekretaris atau bendahara untuk mewakili ketua RW dimaksud. Jadi ada satu yang tertera ya, Pak Sucipto.
Jelas Pak ya? Lanjut. Camat, Kapolsek, dan Ramil dan Lurah adalah tamu yang diundang sebagai peninjau. 5. Calon ketua LPMK diundang hadir untuk menyampaikan visi dan misi tanpa ada tanya jawab dan tanggapan peserta. Jadi tadi sudah dilaksanakan, tidak ada tanggapan ataupun sanggahan dan tanya jawab. Jelas Bapak? Berikut bab 5, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban peserta adalah 1. Peserta memiliki hak suara dan hak bicara. 2. Hak suara adalah hak yang dimiliki oleh peserta guna diperhitungkan suaranya jika di musyawarah menempuh jalan voting baik terbuka maupun secara tertutup. 3. Hak bicara adalah hak yang dimiliki oleh peserta untuk menyampaikan saran, usul, pendapat maupun sanggahan. Itu hak bicara. Kemudian 4. Camat, Kapolsek, dan Ramil dan Lurah serta calon ketua LPMK tidak memiliki hak suara. 5. Camat, Kapolsek, dan Ramil dan Lurah serta calon ketua LPMK tidak memiliki hak bicara kecuali diminta oleh pimpinan rapat atas persetujuan peserta. Jadi kalau ada sesuatu yang sifatnya dinamika, terjadi pro kontra, kalau memang disetujui oleh peserta, para tamu atau peninjau bisa dimintai pendapat, usul dan sarannya. 6. Panitia atau pimpinan musyawarah tidak mempunyai hak suara. Jadi kami bertiga tidak mempunyai hak untuk memilih. Jelas Pak tentang hak dan kewajiban? Pasal 7, kewajiban peserta. Ayat 1. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan musyawarah pemilihan ketua LPMK Kelurahan Babat Jerawat periode 2023-2027. Jadi mohon supaya Bapak Ibu mengikuti sampai dengan selesainya. Kedua, menjaga ketertiban dan kelancaran musyawarah. Ketiga, mengisi daftar hadir. Itu kewajiban. Jelas pasal 7? Bab 6 yang penting, Bapak Ibu peserta, yang paling penting ini tentang musyawarah. Pasal 8, pimpinan musyawarah. Pimpinan musyawarah adalah panitia 3 yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang bersifat kolektif kolegial. Jadi maksudnya itu tidak hanya saya yang akan memimpin, yang akan menyampaikan, tetapi kedua kiri kanan saya juga punya kewenangan hak yang sama untuk menyampaikan. Jadi kolektif kolegial sifatnya seperti itu. Kemudian pasal 9, pelaksanaan musyawarah. Ayat 1. Musyawarah pendahuluan membahas tentang agenda dan tata tertib musyawarah pemilihan ketua LPMK Kelurahan Babat Jerawat periode 2023-2027. Jadi ini musyawarah pendahuluan kita sedang berjalan. Ayat 2, musyawarah pertama yaitu pelaksanaan pemungutan suara pemilihan ketua LPMK Kelurahan Babat Jerawat periode 2023-2027 dengan ketentuan sebagai berikut. Mohon diperhatikan Bapak Ibu. Ini yang penting. Pasal 2 ayat A. Peserta yang hadir telah memenuhi quorum yakni 3/4 dari jumlah peserta atau minimal 11 orang ketua RW terpilih periode 2023-2027. Jadi ini sudah quorum mencapai full 100% hadir. Kemudian B, peserta yang terlambat hadir sepanjang belum ditutup proses pemungutan suara diperbolehkan menggunakan hak suaranya. Ini sudah terlewati. Ketiga, pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos surat suara sesuai gambar calon yang dikehendaki dengan berasaskan langsung umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil.
Ya, jadi surat suara nanti hampir seperti ini. Waktu Bapak Ibu mengendaki di antara dua calon itu dengan cara mencoblos gambar atau bingkai di dalam kotaknya itu. Nanti pada saat yang kita akan lihatkan surat suara dulu ya. Jadi kita lewati dulu. Yang berikut, setiap peserta memiliki hak suara sebanyak satu surat suara. Jadi nanti ada 14 surat suara yang akan dicoblos. Kemudian peserta dapat meminta ganti surat suara apabila surat suara dimaksud keliru coblos dan atau rusak, serta hanya diberi satu kali penggantian. Jadi contohnya ketua RW X sudah masuk bilik suara keliru, bisa dimintai untuk digantikan. Atau mungkin cacat, rusak surat suara, bisa digantikan. Insya Allah nanti sebelum dibagikan kita akan melihat cacat tidaknya, rusak tidaknya surat suara dimaksud. Yang berikut, surat suara sah apabila hanya terdapat satu coblosan dalam kotak gambar calon serta menggunakan alat coblos yang telah disiapkan. Jadi di bilik suara nanti ada alat coblos, bisa diperlihatkan Pak Sekretaris ya. Jadi tolong digunakan alat yang telah disiapkan. Baik, saya lanjutkan ya. Musyawarah kedua melaksanakan penghitungan suara atau pemilihan ketua LPMK Kelurahan Babat Jerawat periode 2023-2007 sebagai berikut. Jadi ini sudah terakhir Bapak Ibu sekalian. Ini penghitungan suara di sidang yang kedua. A. Penghitungan suara dilaksanakan setelah semua peserta telah menggunakan hak pilihnya atau hak suaranya. B. Apabila terjadi perimbangan jumlah perolehan suara oleh kedua calon ketua LPMK, maka akan dilakukan skorsing terhadap jalannya musyawarah guna melakukan pendekatan dan lobbying bersama antara peserta, pimpinan musyawarah atau panitia serta calon ketua LPMK guna mencapai kesepakatan bersama. Maksudnya kalau nanti penjumlah perolehan suara dua calon ini berimbang, maka sidang saya skors untuk bagaimana kita diskusi mencari solusi yang terbaik. Ya, lanjut. Jadwal pelaksanaan pemilihan ketua LPMK putaran kedua akan disampaikan bagian. Jadi ini seumpama nanti kalau terjadi dinamika di antara dua calon mempunyai perimbangan, maka kemungkinan itu ada putaran kedua. Tapi kita insya Allah satu putaran ini selesai, kita berdoa bersama. Ya. Yang terakhir, musyawarah ketiga yaitu penutup dilakukan dengan pengisian dan pembacaan berita acara dan mengumumkan ketua LPMK Babat Jerawat terpilih periode 2023-2027. Bab 7 terakhir, lain-lain. Hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan dimusyawarahkan kemudian. Demikian panitia pemilihan Andi Lilo Ketua, Yoyo PH-SPD Wakil Ketua, Haji Abdul Halil SAG Sekretaris. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang perlu disampaikan? Cukup? Cukup ya? Terima kasih. Untuk sidang yang pertama sudah selesai. Untuk itu saya akan bacakan dulu keputusannya supaya nanti pegangannya seperti itu. Keputusannya cepat aja ya Bapak. Surat keputusan musyawarah pemilihan ketua LPMK Kelurahan Babat Jerawat periode 2023-2027 nomor 01 garing KPTS garing PPLPMK garing PJ garing 2002-3 tentang tata tertib musyawarah pemilihan ketua LPMK Kelurahan Babat Jerawat periode 2023-2027. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, panitia musyawarah pemilihan ketua LPMK Kelurahan Babat Jerawat periode 2023-2027 menimbang bahwa
demikian rancangan dan ketertiban pelaksanaan musyawarah pemilihan ketua LPMK Kelurahan Babat Jerawat 2023-2027, maka dipandang perlu adanya peraturan tata tertib. Mengingat satu, peraturan wali kota Surabaya nomor 112 tahun 2022 tentang pembentukan dan pembinaan rukun tetangga, rukun warga dan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dua, surat keputusan camat Pakal nomor 149/319-436.9.2022 tahun 2022 tentang panitia pemilihan ketua LPMK Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Memutuskan, menetapkan, satu, mengesahkan tata tertib musyawarah pemilihan ketua LPMK Kelurahan Babat Jerawat 2023-2027 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Dua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 14 Januari 2023, pimpinan musyawarah Andi Lilo Ketua, Yoyong PH SPD Wakil Ketua, Haji Abdul Halim SAG Sekretaris.